Sekolah sebagai ekosistem antara biotik dan abiotik. Faktor biotik dalam ekosistem. Faktor biotik di sini adalah murid, kemudian kepala sekolah, guru, staf tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Faktor abiotik yang mendorong ekosistem. Yang pertama adalah keuangan, yang kedua sarana prasarana, yang ketiga lingkungan alam. Ibu bapak yang saya hormati, keuangan di sini ada beberapa sumber dana untuk berlangsungnya sekolah ini. Yang pertama dari dana BOS. Sarana prasarana nanti adalah yang berupa gedung dari yang paling kecil, misalnya kamar mandi, kemudian perpustakaan, musola, UKS, gedung kita yang kita gunakan, kemudian gedung serbaguna tapi kita belum punya, tidak apa-apa, gedung kantor dan sebagainya. Kemudian lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang ada di sekitar kita, baik itu milik sekolah ataupun bukan milik sekolah, yang bisa digunakan anak sebagai sumber belajar. Menjelaskan tentang aset dan juga ide yang mungkin belum bisa dikembangkan di sekolah ini yang kaitannya dengan aset. Jadi aset tadi bisa berupa benda mati, bisa berupa benda hidup. Monggo Pak Sigit di depan sini, Pak Sigit, biar berbeda ini. Kesempatan ini saya akan menjelaskan menguraikan sedikit tentang aset yang hidup ya, aset yang hidup. Yaitu kita di sekolah ini memiliki salah satunya komponennya adalah kepala sekolah. Kemudian ada wakasek, 3 wakasek, dan masing-masing ini sudah disesuaikan tugasnya masing-masing sehingga tidak ada yang tumpuk undung begitu. Kemudian ada satu kepala perpustakaan sudah melaksanakan kegiatan, melaksanakan pelayanan kepada siswa tentang buku dan juga pelayanan literasi lainnya. Kemudian ada satu kepala kepala laboratorium itu sudah melaksanakan menjalankan kegiatan agar siswa bisa berlatih di laboratorium. Kemudian ada staf tata usaha, dan ini bagian dari yang membantu kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan semua ini sudah dilaksanakan workshop atau kegiatan. Nah, ini saya meminta teman-teman semua bagaimana cara mengoptimalkan itu semua. Nanti kira-kira ada usulan atau bagaimana, silakan. Sekarang tentang optimalisasi aset sekolah kita. Ada yang mau usul mungkin kegiatan apa begitu? Pas, ya. Oke. Sekolah dalam rangka memperlancar kegiatan siswa di sekolah dan juga kegiatan belajar mengajar, maka nanti di awal semester, Bapak Ibu semuanya, nanti akan kita adakan workshop tentang kegiatan selama 1 semester, kegiatan siswa selama 1 semester. Jadi sudah dipetakan nanti misalkan hari tanggal 25 November itu hari guru, kegiatan siswanya mau ngapain. Seluruh kegiatan sudah kita rencanakan. Misalkan tanggal hari Ibu tanggal 22 Desember, nanti kita sudah ada kegiatannya mau ngapain siswanya, gurunya mau apa, sudah kita siapkan semua. Jadi ini workshop ini salah satunya adalah untuk membuat kejelasan kita dalam berjalan selama 1 semester ke depan. Itu salah satu mungkin supaya kita bisa memberi pelayanan yang lebih pada siswa. Begitu, terima kasih. Bahwa masukan beliau atau ide gagasan beliau tentang aset hidup, yaitu bagaimana memberdayakan teman-teman kita di awal semester nanti. Kita akan mengadakan workshop untuk kegiatan setahun ke depan. Begitu ya Pak Sigit? Oke. Selanjutnya adalah masukan dari wali murid kita. Di sini monggo diwakili Bu Eni, ya. Silahkan Bu Eni untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni Setianingsih selaku dari siswa Babi Satya Purnama kelas 7F, siswa SMP Negeri 1 Arjosari. Terima kasih
kepada SMP Negeri 1 Arjosari yang telah memiliki aset yang luar biasa. Aset tersebut berupa gedung yang mewah, kemudian musola yang digunakan anak untuk sholat zuhur berjamaah. Selain itu juga ada kantin, ada lab IPA, lab bahasa, juga lab komputer. Kemudian juga ada perpustakaan yang digunakan anak sebagai tempat belajar selain di kelas. Juga ada gazebo yang luar biasa, juga sebagai tempat belajar anak. Aset manusia itu berupa Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Arjosari yang luar biasa, yang bisa membantu memberikan karakter kepada anak kamu. Ini dari gagasan saya sebagai wali murid. Alangkah baiknya jika gedung lab komputer itu ditambah agar anak-anak itu bisa belajar dengan leluasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai wali murid. Terima kasih SMP Negeri 1 Arjosari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin akan menyampaikan tentang aset yang kita punya. Silakan salah satu di antara kalian. Ya, tepuk tangan untuk Tamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara dari SMPN 1 Arjosari. Sebagai siswa dari SMPN 1 Arjosari, tentu saya telah menggunakan aset-aset sekolah berupa gedung sekolah, perpustakaan yang nyaman, yang biasa saya gunakan untuk membaca buku-buku ataupun mencari informasi mengenai pembelajaran. Adapun lab komputer, lab IPA, dan juga lab bahasa. Gazebo yang disediakan sekolah juga sangat nyaman untuk belajar ataupun digunakan saat jam istirahat. Dan sebagai seorang muslim, saya tidak perlu khawatir dengan ibadah saya karena sekolah telah menyediakan satu musola untuk jamaah putri dan satu musola untuk jamaah putra. Ide saya adalah bagaimana jika kantin sekolah ini ditambah agar anak-anak tidak terlalu lama mengantri sehingga tidak terlambat untuk masuk ke kelas. Sekian dari saya, terima kasih. SMPN 1 Arjosari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tamara, silakan duduk. Sekolah kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari yang luar biasa bagi kita semua, warga SMP Negeri 1 Arjosari. Yang lebih luar biasa lagi, kita berkesempatan untuk belajar bersama, mencermati terkait dengan materi aset sekolah. Benar sekali Bapak Ibu bahwa SMP Negeri 1 Arjosari memiliki sejumlah aset. Kalau di depan sudah dikelompokkan, ada pengelompokan aset hidup dan aset tak hidup. Semuanya itu sangat amat berperan dalam mewujudkan cita-cita bersama SMP Negeri 1 Arjosari. Aset hidup mulai dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, dan tak lupa siswa-siswi SMP Negeri 1 Arjosari yang luar biasa. Ini benar sekali telah disampaikan bahwa ini
kunci utama bagaimana cita-cita terwujud. Nah, ide-ide yang muncul, saya juga ucapkan terima kasih dengan bertemu seperti ini. Dari Pak Sigit tadi mengembangkan kegiatan yang selama ini telah ada. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia dari Ananda Tamara, luar biasa sekali ide gagasannya, mencermati bagaimana fasilitasi ketika jam istirahat untuk menuju atau memenuhi kebutuhan pribadi siswa-siswa SMP Negeri 1 Arjasari terkait kudapan di kantin sekolah yang harus mengantri. Insya Allah kalau kita cermati bersama, lahan sekolah ini sangat memungkinkan untuk ditambahnya kantin sekolah. Namun saya memesan di kesempatan yang berbahagia ini, bertambahnya sarana sekolah bukan berarti suatu kebanggaan saja, tetapi ini merupakan tantangan sebagai sumber belajar kita bersama. Salah satunya adalah ketertiban dan kedisiplinan, kebersihan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan dengan bertambahnya sarana nanti, ini semua juga akan ikut berkembang. Ide gagasan yang muncul juga terkait permintaan pencermatan dari orang tua siswa. Ibu ini ternyata luar biasa, selaku orang tua tidak, istilahnya tidak alergi terhadap perkembangan teknologi informasi. Beliau mengusulkan tak kala lab komputer bisa ditambah, harapannya akan memberi kesempatan lebih leluasa putra putri bapak ibu yang sekolah di SMP Negeri 1 Arjasari untuk tumbuh dan berkembang sesuai zamannya. Ini sangat mungkin sekali, dan insya Allah melalui usulan pembangunan SMP Negeri 1 Arjasari di tahun 2023 nanti, mudah-mudahan ide-ide positif, ide-ide baik, pemikiran luar biasa ini benar-benar bisa kita cermati bersama dan kita kawal bersama untuk bisa terwujud di SMP Negeri 1 Arjasari. Sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih kepada guru hebat, orang tua hebat, siswa-siswi hebat SMP Negeri 1 Arjasari. Yang tidak boleh dipungkiri, betul sekali bahwa aset sekolah selain sarana prasarana juga ada aset finansial atau aset keuangan. Aset keuangan ini juga kita kelola di SMP Negeri 1 Arjasari. Yang pertama adalah berupa bantuan operasional sekolah, yaitu BOS. Kemudian di sekolah kita SMP Negeri 1 Arjasari ini juga menerima sumbangan partisipasi dari masyarakat melalui komite sekolah berupa sumbangan komite. Dan juga yang tidak boleh kita lupakan adanya aset keuangan yang berupa belanja pegawai. Di SMP Negeri 1 Arjasari ini luar biasa sekali jumlahnya, dan itu insya Allah menjadi motivasi kita yang tidak pernah patah arang untuk selalu berkembang dan terus berkembang. Untuk itu saya sangat berharap kesempatan seperti ini akan bisa diwujudkan dan lebih berkembang lagi, baik materinya, baik pesertanya, dan insya Allah dari peran serta seluruh yang hadir di pertemuan seperti ini.
Saya kira itu yang bisa saya berikan di kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak, mari baik sarana maupun prasarana yang telah kita miliki benar-benar kita manfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa-siswi kita, sehingga secara kognitif, secara afektif maupun secara psikomotor benar-benar bisa tumbuh dan berkembang di masanya. Khusus untuk spiritual, insya Allah sarana yang kita miliki sudah ada 2, satu masjid, satu musola. Mohon anak-anakku untuk juga bisa memanfaatkan untuk beribadah tatkala anak-anakku ada di sekolah. Dari saya sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tatkala ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.